Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa dulu agar diberi kelancaran. Berdoa mulai. Nah, alhamdulillah sudah ya anak-anak, langsung saja. Pada kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Pada pembelajaran subtema 3 ini, kita akan mempelajari selamatkan hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran 1, yaitu materi IPA KD 3.1 dan 4.1. Pada materi IPA KD 3.1 dan 4.1 yaitu mempelajari tentang hewan yang mendekati kepunahan atau langka. Indonesia menjadi salah satu negara terbesar dengan keanekaragaman flora dan faunanya. Banyak sekali flora dan fauna yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Semakin hari, semakin banyak hewan yang hampir punah akibat kerusakan alam dan pemburuan liar. Nah, hewan apa saja ya yang mendekati kepunahan? Yaitu ini Bu Ilma memberikan sebagian contoh kecil hewan yang mengalami kepunahan. Seperti ada harimau, ada orangutan, ada badak Jawa, dan masih banyak lainnya, yaitu seperti komodo, macan tutul, penyu hijau, burung jalak Bali, dan masih banyak yang lainnya. Lalu, tahukah kamu apa yang menyebabkan hewan itu hampir punah? Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah mengapa hewan itu bisa punah atau langka, disebabkan oleh kerusakan alam dan pemburuan liar. Pemburuan liar mengakibatkan banyak hewan yang mati atau punah. Akibat pemburuan liar yang dilakukan oleh manusia, banyak hewan yang dimanfaatkan sebagian organnya untuk dijadikan sesuatu. Misalnya, gajah diburu oleh manusia, diambil gadingnya. Lalu, berapa banyak ya gajah yang mati akibat pemburuan liar? Yang kedua adalah pembuangan sampah atau pembuangan limbah keluarga atau sampah plastik. Pembuangan sampah plastik sembarangan bisa mencemari lingkungan sekitar. Misalnya, pembuangan sampah plastik di sungai atau laut. Ketika sampah plastik itu berada di sungai atau laut, hewan akan memakannya karena hewan itu mengira bahwa yang ada di laut itu adalah makanannya. Lalu, ketika hewan itu memakan, apa yang terjadi? Yaitu bisa merusak pencernaan. Lalu, hewan itu akan mati dan punah. Yang ketiga adalah juga disebabkan oleh ulah manusia, yaitu pembakaran lahan hutan atau hutan yang gundul. Disebabkan karena ulah manusia yang menjadikan hutan atau lahan untuk dijadikan perkotaan atau industri. Akibatnya, populasi hewan yang ada di hutan hampir punah atau langka. Lalu, jika hutan kita gundul, mau tinggal di mana hewan-hewan itu? Bagaimana agar hewan dan tumbuhan dapat terjaga kelestariannya? Maka ayo selamatkan hewan dan tumbuhan di sekitar kita. Hewan dan tumbuhan telah memberi manfaat bagi kita semua, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, tetapi juga negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kondisi geografis di Asia Tenggara yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran oleh pemerintah agar penduduknya hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya.
Nah, pada kali ini untuk menambah wawasan dan pengetahuanmu tentang kondisi politik dan pemerintahan negara kawasan Asia Tenggara, ayo perhatikan berikut ini. Ini adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan pada materi kemarin subtema 2 kita juga sudah mempelajari kondisi geografis Asia Tenggara. Berikut adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar. Nah, itu tadi adalah beberapa negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Anak-anak, dalam hidup bernegara perlu adanya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai dan menghormati di antara negara-negara. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara tentu memiliki kesamaan tujuan untuk kepentingan bersama. Bentuk hubungan kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara meliputi hubungan di bidang politik dan keamanan, serta ekonomi dan fungsional. Nah, kita lanjut pada pembelajaran 2, yaitu tentang PPKN KD 3.1 dan 4.1. Penerapan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Anak-anak, pada materi subtema 1 dan subtema 2 kita sudah mempelajari bagaimana penerapan perilaku pada kelima sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, agar kita lebih tahu mendalam tentang penerapan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka kita akan belajar lagi, yaitu tentang sila pertama sampai kelima. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan bintang. Penerapannya pada sila pertama adalah menghormati teman yang berbeda agama. Jadi kita harus menghormati walaupun kita mempunyai teman yang berbeda agama atau tetangga yang berbeda agama. Bermain dengan siapapun dengan tidak membedakan agama. Bermain dengan siapapun walaupun teman kita ada yang berbeda agama, kita harus tetap saling menghormati dan menghormati teman kita apabila ada yang sedang beribadah. Yang kedua adalah bunyi sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab yang dilambangkan dengan rantai. Contoh penerapan sila kedua dalam sehari-hari adalah bermain dengan rukun dan tidak mengejek teman, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, menjenguk tetangga yang sakit. Jadi anak-anak, dalam penerapan sila yang kedua ini kita harus saling hidup rukun, tidak boleh mengejek, dan saling memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Apabila ada tetangga kita atau teman kita yang sakit, maka kita harus membantunya. Yang ketiga adalah penerapan Pancasila ketiga. Contohnya adalah menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa,
bangga sebagai bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia. Yang keempat adalah penerapan sila keempat dari sila Pancasila, yaitu contohnya adalah tidak memaksakan keinginan. Yang kedua, saling bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Jadi harus saling bermusyawarah untuk mencapai suatu tujuan. Yang kelima adalah penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu contohnya menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, menghargai hasil karya orang lain. Nah, itu tadi adalah materi pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 pada subtema 3. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap rajin belajar dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.